Kami akan membahas tentang hasil diskusi kami tentang judul pendekatan sistem berbasis valuasi untuk penilaian risiko dalam sistem pasar investasi pasar saham. Itu judul yang kami kelompok tiga. Kami dari kelompok tiga. Nah, untuk saya sendiri perkenalkan nama saya Henak Yeremia Alburan Pranginangin dengan NBI 1462 3075. Selanjutnya, saya Dava Raditya dengan NBI 1462300088. Selanjutnya saya Novel Ayu Perdana Putra dengan NPI 1462300108. Selanjutnya saya Gunawan NPI 182300107. Oke, nah, sekian dari perkenalan kami dan di sini kami akan melanjutkan dimulai dari pendahuluannya. Pendahuluan yang kami dapatkan ini ada ini pendekatan berbasis valuasi merupakan salah satu metode penting dalam menilai risiko investasi di pasar saham. Valuasi membantu investor memahami nilai intrinsik suatu aset dan mengevaluasi apakah harga pasar saat ini mencerminkan nilai sebenarnya. Namun, tantangan utama dalam penilaian risiko di pasar saham adalah kompleksitas data, variabilitas pasar, serta ketidakpastian yang dipengaruhi oleh faktor ekonomi global dan lokal. Nah, di artikel ini bertujuan untuk mengusulkan pengembangan sistem pasar berbasis valuasi yang dapat digunakan untuk menilai risiko investasi di pasar saham secara lebih akurat dan informatif. Nah, sistem ini juga dirancang untuk mengintegrasikan analisis dan fundamental, sentimen pasar, serta variabel risiko lainnya sehingga dapat membantu investor mengambil keputusan yang lebih bijak. Nah, evaluasi kritis berdasarkan artikel acuan. Untuk dukungan yang pertama, artikel ini mendukung penggunaan pendekatan berbasis valuasi dalam penilaian risiko karena memberikan analis mendalam terhadap nilai intrinsik dan risiko terkait. Yang kedua, artikel ini juga menyoroti pentingnya pendekatan sistematis untuk mengelola risiko pasar saham dalam konteks investasi. Namun, di artikel ini memiliki beberapa potensi perbaikan, yaitu yang pertama diperlukannya pengembangan mekanisme validasi model untuk memastikan bahwa sistem pakar berbasis valuasi memberikan hasil yang akurat dan dapat diandalkan. Yang kedua, pengujian empiris yang perlu dilakukan untuk mengevaluasi keandalan sistem di berbagai skenario pasar termasuk kondisi volatilitas yang tinggi. Selanjutnya, deskripsi sistem. Nah, sistem pakar ini menghasilkan keputusan dalam tiga kategori utama, yaitu yang pertama, level risiko, yaitu yang termasuk rendah, menengah, dan tinggi. Yang kedua, strategi mitigasi risiko, dan yang ketiga, prediksi potensi keuntungan atau kerugian. Berikut gambar N atau OR graph dua level. Nah, ini untuk penjelasan dari rules level 1. Berikut ini. Ada 3. Nah, untuk level 2 juga ada di bawah ini, sama ada 3. Lalu untuk pengujian sistem. Di sini saya sudah melampirkan untuk kode prolog dan penjelasannya. Nah, penjelasannya, kode prolog ini menentukan tingkat risiko dan strategi mitigasi berdasarkan 3 faktor, yaitu volatilitas pasar, indikator teknis, dan faktor fundamental. Fakta-fakta yang ada menghubungkan volatilitas, indikator teknis, dan faktor fundamental dengan tingkat risiko tertentu. Aturan-aturan yang ada kemudian mengkombinasikan faktor-faktor tersebut untuk menghasilkan tingkat risiko akhir, tinggi, sedang, atau rendah. Berdasarkan tingkat risiko ini, sistem memberikan rekomendasi strategi mitigasi seperti konservatif, lindung nilai, diversifikasi, partial exit, agresif, atau ekspansi. Dan juga kode ini dirancang untuk membantu menentukan langkah-langkah investasi berdasarkan analisis risiko. Ini terdapat contoh 10 kasus. Nah, di paling pertama ini ada volatilitasnya itu sedang, di ciri risikonya terdapat indikator teknisnya itu netral dan faktor fundamentalnya itu netral. Nah, di konklusinya nih risikonya itu menengah, strateginya itu diversifikasi, faktor exit. Nah, untuk penjelasan aturan ini terdapat di bawah ini. Setiap konklusinya itu aturan trading berdasarkan analisis multifaktor. Nah, kasus yang pertama yang seperti yang saya sebutkan tadi itu ada kondisi inputnya seperti ini. Volatilitasnya itu sedang, indikator teknisnya bullish, faktor fundamentalnya netral. Analisis. Volatilitas sedang menunjukkan pergerakan pasar moderat, sinyal teknikal bullish mengindikasikan tren naik, fundamental netral memberikan stabilitas moderat. Nah, keputusannya itu ada keputusannya itu ya seperti level risiko menengah, strategi diversifikasi dan target. Implementasinya itu lakukan diversifikasi portofolio untuk menyebarkan risiko, ambil posisi beli secara bertahap, yang atau disebut partial, monitor pergerakan harga secara reguler. Nah, kita balik lagi ke tabel di atas. Nah, saya ini ngambil yang nomor dua, yaitu ciri risikonya seperti yang tertera di ini, seperti volatilitas rendah, indikator teknis bullish, dan faktor fundamental tinggi. Setelah itu risiko di konklusinya itu rendah, strategi agresif, dan ekspansi. Nah, ini kita balik lagi ke
aturan aturannya itu aturan untuk kasus 2 itu ya seperti ini. Kondisi inputnya untuk volatilitasnya sedang, indikator teknisnya bullish, dan faktor fundamentalnya tinggi. Ini analisnya ini ada 3, seperti kasus 1 juga. Volatilitasnya sedang menunjukkan fluktuasi terkendali, sinyal technical bullish mendukung tren kenaikan. Keputusannya itu ada level risikonya sangat tinggi, strategi agresif atau yang biasanya disebut dengan eksplosif. Nah, implementasinya itu mengambil posisi beli dengan volume yang lebih besar, manfaatkan momentum kenaikan, tetap stop loss untuk manajemen resiko. Selanjutnya, saya akan menjelaskan kasus nomor 3 dan nomor 4. Untuk nomor 3, ciri risiko menggunakan volatilitas rendah, indikator teknis yang bullish, faktor fundamental tinggi, dan konklusinya risiko rendah, strategi agresif, dan ekspansi. Di sini saya akan menunjukkan rules untuk nomor 3. Untuk nomor 3, kondisi input sudah sama sesuai dengan yang ada di gambar tadi. Langsung kita masuk ke analisis. Analisisnya di sini menunjukkan volatilitas sedang memungkinkan pergerakan kedua arah, lalu sinyal teknikal netral menunjukkan ketidakpastian arah, dan fundamental tinggi namun belum terjamin di teknikal. Nah, keputusan yang dapat kita ambil di sini itu menunjukkan level risiko yang tinggi, strateginya konservatif dan melindungi nilai. Untuk implementasi, kita bisa prioritaskan perlindungan portofolio, gunakan instrumen hedging, dan tunggu konfirmasi arah tren yang jelas. Selanjutnya, kasus keempat, dengan ciri risiko, volatilitas tinggi, indikator teknis netral, dan faktor fundamental rendah, yang menunjukkan konklusi risikonya tinggi, strategi konservatif, dan lindung nilai. Untuk rulesnya nomor 4, kondisi sudah seperti yang di atas. Untuk analis, volatilitas sedang dengan potensi penurunan, sinyal teknikal bearish bertentangan dengan fundamental, lalu fundamental tinggi namun tekanan jual dominan. Keputusan, level risiko tinggi, strategi konservatif, dan lindung nilai. Implementasi, kita bisa terapkan strategi hedging, kurangi exposure pada aset risiko, dan siapkan strategi averaging down jika diperlukan. Ya, selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan dari kasus ke-5, 6, dan 7 ya. Untuk ciri resikonya yaitu seperti ini. Yang nomor 5, mayoritas dia ada tinggi, bearish tinggi, dan untuk resikonya yaitu tinggi, strateginya konservatif, dan lindung nilai. Nah, untuk yang ke-6 itu kasusnya yaitu dengan ciri resiko yang hampir sama ya kayak tadi. Cuman beda di sini di rendah, positif, tinggi, dan resikonya yaitu rendah, strategi agresif, dan ekspansi. Dan untuk ketujuh yaitu ada sedang, negatif, netral, dan resikonya yaitu menengah. Strategi diversifikasi partial exit. Nah, untuk rules dari kasus yang pertama nomor 5 itu yaitu seperti yang saya bilang tadi ya di dalam itu tabel. Untuk ini apa itu kondisi inputnya kasus 5 ini rulesnya yaitu seperti ini. Kondisi inputnya yaitu sedang, positif, dan sedang. Analisisnya yaitu harus kita menganalisis menggunakan volatilitas sedang memberikan ruang untuk manuver. Sinyal teknikal positif mendukung entry bertahap, fundamental sedang mendukung posisi moderat. Untuk hasil akhirnya atau keputusan yaitu level resikonya menengah, strateginya diversifikasi dan partial get. Ya, untuk cara implementasinya dari rules kasus nomor 6 yaitu ada entry bertahap dengan volume sedang. Jadi tidak langsung naik gitu ya, harus bertahap dari sedang dan tinggi. Dan diversifikasinya pada beberapa instrumen. Tetapkan target profit yang realistis. Nah, untuk kasus 6 yaitu kondisi inputnya dengan ini. Volatilitas sedang, indikator teknis negatif, faktor fundamental netral. Untuk cara menganalisisnya yaitu kita harus memastikan volatilitasnya sedang, namun tekanan jual itu tetap ada. Yang kedua yaitu sinyal teknikal negatif mengindikasikan kehati-hatian. Fundamental netral tidak memberikan dukungan kuat. Dan untuk keputusannya yaitu kita mengambil level resiko di menengah. Strateginya diversifikasi dan partial get seperti yang saya jelaskan tadi. Dan untuk implementasinya yaitu kurangi exposure pada aset berisiko, lakukan diversifikasi ke instrumen defensif, siapkan dana untuk averaging down. Nah, untuk kasus itu jurusnya itu sama ya seperti yang di tabel tadi, hanya yang beda itu dari cara pengimplementasiannya, yaitu implementasinya dengan cara ambil posisi minimal, fokus pada perlindungan modal dan gunakan strict stop loss. Selanjutnya nah, di sini saya akan menjelaskan yang ke-8, 9, dan 10. Yang ke-8 seperti ini. Nah, ciri resikonya seperti ini.
Kualitasi sedang, indikator teknis netral, faktor fundamental rendah. Nah, resiko menengah, strategi diversifikasi partial exit. Nah, yang 9, volatilitas tinggi, indikator teknis bullish, faktor fundamental netral. Resiko sama dengan tinggi, strategi sama dengan konservasial, lindung nilai. Yang ke-10, volatilitas rendah, indikator teknis negatif, faktor fundamental tinggi, resiko rendah, strategi agresif, ekspansi. 8. Nah, ini kasus yang ke-8, kondisi input, volatilitas rendah. Yang ini analisis. Seperti ini, volatilitas rendah menunjukkan pasar tenang, teknikal negatif namun fundamental kuat, peluang akumulasi dengan resiko terukur, keputusan level resiko rendah, strategi agresif, ekspansif, implementasi, manfaat harga rendah untuk akumulasi, tingkat size positif secara bertahap, terapkan target profit yang optimal. Ini contoh kasus yang ke-9, kondisi input seperti ini. Ini analisisnya, volatilitas tinggi menunjukkan resiko dan peluang besar. Sinyal bullish menunjukkan momentum kuat ke atas. Fundamental sedang memberikan dukungan moderat. Ini keputusan level resiko tinggi, strategi agresif dengan hedging. Implementasinya entry bertahap dengan volume kecil di awal. Tingkatkan positif seiring konfirmasi tren. Wajib menggunakan stop loss ketat. Siapkan hedging instrumen untuk proteksi. Monitor volatilitas setiap 15-30 menit. Target profit 2/1 dari resiko. Ini untuk contoh kasus yang ke-10. Kondisi inputnya ini, analisis volatilitas rendah menunjukkan pasar sideways. Sinyal teknikal netral mengidentifikasikan tidak ada tren dominan. Fundamental rendah menunjukkan potensi pelemahan. Keputusan level risiko rendah, strategi super konservatif, wait and see. Implementasi fokus pada capital preservation, hindari entry baru, kurangi exposure yang ada, pindahkan sebagai dana ke instrumen fixed income, tunggu fatalitas baru. Nah, di sini dari hasil yang udah telah kami uji, nah kami udah mencari daftar pustakanya dari ya, seperti ini referensinya terdapat 5 daftar pustaka yang kami ambil untuk menguji hasil yang di atas yang telah kami bacakan dan terus kami buat menjadi laporan. Nah, di bawahnya juga terdapat lampiran kode programnya, yaitu seperti ini. Ini program yang sudah kelompok kami uji juga, dan hasilnya itu seperti ini rangkaiannya. Oke. Sekian dari kelompok kami untuk hasil laporan ini. Apabila ada salah kata dan kekurangan, mohon dimaafkan. Terima kasih.